Ini video ketiga saya yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Kusnur Fajri, berasal dari jurusan Tadris Matematika KKN Angkatan 5 IAIN Batu Sangkar. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengenal bangun ruang di kehidupan sehari-hari. Simak sampai akhir yups. Sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, kita kenali dulu apa itu bangun ruang. Bangun ruang adalah bangun yang terbentuk tiga dimensi atau bangun yang mempunyai ruang yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Nah, ayo ketahui juga macam-macam bangun ruang. Nambah pengetahuan itu bagus loh. Bangun ruang itu ada yang pertama balok, kubus, prisma, limas, tabung, bola, dan kerucut. Nah, udah tahu macam-macam bangun ruang kan? Jadi, nanti akan lebih mudah mengenali barang seharian kita dengan salah satu dari bangun ruang itu. Simak yups. Nah, ini termasuk bangun ruang apa ya? Terus juga yang ini semua termasuk bangun ruang apakah? Begini caranya menentukannya, cuma dua cara. Yang pertama, lihat dari bentuknya, apakah mirip dengan salah satu bangun ruang tersebut. Mari kita cek satu persatu. Apakah dengan kerucut atau limas? Tidak mungkin, karena kerucut dan limas ada bentuknya runcing, sedangkan penghapus tidak sama sekali. Atau apakah dengan prisma, tabung, dan juga bola? Masih belum juga, karena prisma berbentuk segitiga, tabung dan bola berbentuk lingkaran, sedangkan penghapus tidak sama sekali. Atau apakah mirip dengan kubus dan balok? Nah, ini baru betul, karena balok dan kubus berbentuk persegi sama dengan penghapus itu. Tapi tidak mungkin keduanya kan, pasti salah satu dari bangun ruang tersebut. Pengen tahu caranya? Yuk kita masuk ke cara kedua. Cara kedua, lihat benda tersebut, apakah sifatnya tersebut sifat yang dimiliki oleh bangun ruang tersebut. Pertama, kita lihat dari sifat kubus. Mari kita cocokkan sifat kubus dengan penghapus, apakah sama atau tidak. Berdasarkan sifat-sifat kubus di samping, berarti penghapus tersebut bukan contoh dari kubus di kehidupan sehari-hari, karena salah satu sifat kubus tidak terpenuhi oleh penghapus. Nah, kedua kita lihat dari sifat balok. Mari yups kita cocokkan sifat balok dengan penghapus, apakah sama atau tidak. Berdasarkan sifat-sifat balok di samping, berarti penghapus tersebut contoh dari balok di kehidupan sehari-hari, karena semua sifat balok dipenuhi oleh penghapus. Nah, sudah pasti agak paham kan? Yuk kita masuk ke benda yang kedua yups. Benda ini termasuk bangun ruang apa lagi ya? Mari kita bahas lagi yups. Kita lihat lagi dari bentuknya, apakah mirip dengan salah satu bangun ruang tersebut. Apakah mirip dengan balok, kubus, limas, prisma, dan kerucut? Tentu tidak, karena balok, kubus, limas, prisma, dan kerucut berbentuk petak, runcing, dan juga segitiga. Apakah mirip dengan tabung dan bola? Tabung tentu tidak, karena tidak persis bulat dengan gambar, hanya atas dan bawahnya saja yang sama. Berbeda dengan bola, sudah sangat persis mirip dengan gambar. Gimana, sudah mulai paham kan? Simpelnya seperti ini. Untuk pertama kita lihat dulu apakah mirip bentuknya dengan bangun ruang tersebut atau tidak. Jika benar-benar sama dengan bangun ruang itu, berarti kita tidak perlu lagi untuk melanjutkan ke langkah nomor 2, yaitu menyamakan dengan sifat-sifat bangun ruang tersebut. Jika tidak sama dengan bangun ruang itu, berarti kita perlu lagi untuk melanjutkan ke langkah nomor 2, yaitu menyamakan dengan sifat-sifat bangun ruang tersebut. Nah, di bawah ini ada beberapa sifat bangun ruang untuk lebih pahamnya. Pasti sudah paham kan? Gimana? Mudah kan mengenali barang keseharian dengan bangun ruang?
Terima kasih sudah nonton Yups. Jangan lupa singgah di halaman di bawah ini Yups. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like dan komennya Yups. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.